Oke, selanjutnya, eh, selanjutnya setelah kita tadi mempelajari bagaimana sih uji validitas dan reliabilitas, kegunaannya apa. Tadi validitas untuk menguji keabsahan dari suatu instrumen atau item, kemudian kalau uji reliabilitas tadi untuk menguji keandalan ya, dari suatu item. Nah, nanti kita akan mempraktekkannya dengan menggunakan SPSS. Jadi diharapkan semua mahasiswa nanti menginstal SPSS-nya ya, kemudian mempraktekkan dari data yang akan saya berikan ini. Oke, berikut ini saya akan share screen terkait datanya karena data ini nggak diberikan di materi apa materi dari kampus, jadi saya siapkan sendiri untuk eh, datanya. Ya. Kemudian di sini saya nggak menggunakan eh, data pretest ya karena saya nggak punya data pretest, jadi saya menggunakan data keseluruhan ya data keseluruhan hasil kuesioner. Ya, jadi datanya ada sekitar 100 lebih responden. Ya, jadi nggak apa-apa nanti ini kita gunakan aja untuk pelatihan. Oke. Nah, untuk datanya sendiri ini terkait bentar, ini saya share semuanya aja kali ya. Share screen aja semua. Oh my God. Nah, tadi kan ini ya. Kemudian untuk datanya itu ini. Ya, jadi misalnya nih, di sini saya punya penelitian di mana judulnya itu adalah pengaruh komunikasi pemasaran melalui media sosial Instagram terhadap minat konsumen dalam membeli produk skincare lokal. Ya, di mana yang melatar belakangi em, penelitian ini yaitu perkembangan media sosial telah mengubah cara perusahaan berkomunikasi dengan konsumen. Banyak merek skincare lokal memanfaatkan Instagram untuk menyampaikan informasi produk, promosi, testimoni pelanggan, serta berinteraksi langsung dengan calon konsumennya. Nah, namun efektivitas efektivitas komunikasi pemasaran tersebut dalam meningkatkan minat beli konsumen ini masih perlu dianalisis secara empiris atau diuji ya. Nah, tujuan dari penelitian ini ada tiga, yaitu yang pertama mendeskripsikan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh merek lokal skincare. Kemudian yang kedua mendeskripsikan tingkat minat konsumen terhadap produk lokal skincare. Yang ketiga menganalisis dengan membeli produk skincare lokal. Nah, sehingga kalau kita lihat pada judul, latar belakang, dan tujuan dari penelitian ini terdapat dua variabel, ya, yaitu ada variabel independen terdiri dari komunikasi pemasaran, di mana definisi operasional dari komunikasi pemasaran di sini adalah seluruh aktivitas perusahaan dalam menyampaikan informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk melalui sosial media Instagram. Kemudian indikator dari komunikasi pemasaran ini menurut Fowler dan Taylor ya itu ada 4 dimensi yaitu informasi, promosi, interaksi, dan kredibilitas. Nah, indikatornya sendiri dari informasi itu bagaimana kayak kejelasan informasi produknya. Kemudian dari promosi, daya tarik promosinya, interaksinya itu respon admin terhadap pertanyaan, kredibilitas itu terkait dengan kesesuaian informasi dengan produk nyata. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel dependen, yaitu minat konsumen. Ya, tadi kan judulnya berpengaruh pada minat konsumen dalam membeli produk skincare lokal. Nah, definisi operasionalnya itu adalah kecenderungan atau keinginan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk setelah menerima informasi pemasarannya. Nah, indikator dari minat itu ada 4, ada minat transaksional, yaitu keinginan membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu keinginan untuk merekomendasikan produk tersebut. Yang ketiga, minat preferensial, yaitu menjadikan produk sebagai pilihan utama. Jadi kita menganggap produk skincare lokal tadi itu sebagai pilihan utama kita.
Kemudian yang keempat yaitu minat eksploratif, yaitu keinginan untuk mencari lebih lanjut, informasi lebih lanjut terkait produk tersebut. Kemudian indikator-indikator tersebut nantinya akan diukur dengan menggunakan skala Likert, ya. Jadi ditulis dalam kuesioner, kemudian diukur dengan skala Likert, di mana skala Likertnya antara 1 sampai 5. 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Maaf. Oke. Nah, berikut ini adalah variabel X dan variabel Y-nya, ya, dan pernyataannya di dalam kuesioner tersebut. Oke, kita anggap ini udah kita buat kuesionernya, ya. Kemudian model penelitiannya yaitu komunikasi pemasaran sebagai variabel X berpengaruh terhadap minat konsumen variabel Y. Nah, hipotesis yang ingin diuji itu adalah komunikasi pemasaran itu tidak berpengaruh terhadap minat beli. Salah satunya komunikasi pemasaran itu berpengaruh terhadap minat beli. Nah, nah, untuk menjawab ini maka kita buat kuesioner. Ya. Kemudian dari kuesioner yang udah kita buat ini, ya kita sebarkan, kemudian kita dapat datanya. Nah, datanya seperti apa? Misalnya datanya seperti ini, variabelnya ada, variabelnya ada apa tadi? Variabelnya ada komunikasi pemasaran, ya. Jadi komunikasi pemasaran itu berpengaruh terhadap minat, ya. Katanya ini. KP ini adalah komunikasi pemasaran, ada 4 indikator. Kemudian MK adalah minat konsumen untuk membeli. Ya, itu ada MK 1 sampai dengan MK 4. Nah, ini adalah hasil pengisian kuesionernya, skornya. Misalkan responden 1, ya, itu mengisi 5 untuk pernyataan 1, mengisi 5 untuk pernyataan 2, dan seterusnya. Dan ini isi untuk yang variabel ini. Nah, kemudian kita hitung totalnya, ya. Totalnya itu kita hitung. Totalnya itu adalah sum dari KP1 sampai KP4. Kemudian eh, ini juga kita hitung yang minat minat konsumennya untuk membeli ini juga kita hitung totalnya. Kemudian data ini nanti akan kita pindahkan ke SPSS. Seperti itu, ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ada di sini, ya. Ini ada langkah-langkahnya ada di sini. Nah, untuk lebih memperjelas ini, mari kita bersama-sama lihat, gitu ya, bagaimana cara menganalisis dengan menggunakan SPSS. Oke, dari data yang di Excel tadi, nanti kita akan pindah ke SPSS. Nah, SPSS sendiri itu bentuknya seperti ini. Ini saya menggunakan SPSS 23, kalau nggak salah, ya. Kalau nggak salah sekarang udah ada SPSS 26. Ini 26 ya, gitu lah, ya, bisa menggunakan versi berapapun. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS-nya. Nah, ini namanya adalah data editor. Nah, jadi dari data yang dari Excel tadi itu akan kita pindahkan ke SPSS ini. Oke. Nah, pada data editor SPSS ini ada dua dua tab, gitu ya. Ada data view sama ada variable view. Nah, si data tadi itu kita pindahkannya ke data view. Oke, sekarang kita akan coba, ya. Lihat di sini. Nah, di sini yang kita pindahkan itu cukup angkanya saja, jangan namanya. Namanya nggak usah, ya. Jadi yang kita pindahkan hanya angkanya saja. Oke, jadi dari eh, B2 sampai K2, ya. Ini untuk barisnya, kemudian kita blok sampai ke bawah. Ya, sampai responden 151. Ini kemudian kita copy. Ya, seperti biasa, ya, CTRL-C. Kemudian kita buka SPSS kita tadi untuk yang data editor. Ya. Kita pilih yang data view. Yang seperti ini. Kemudian kita letakkan kursor pada kolom pertama. Kemudian kita pencet CTRL V. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah data kita dari Excel ke SPSS. Nah,
Selanjutnya, ya, kita akan ngasih nama nih. Ini kan masih var 1, var 2 sampai var 10. Nah, sekarang kita kasih nama, ya, kasih nama variabel-variabelnya. Kasih namanya di mana? Di variabel view. Oke, kita kasih nama di variabel view. Kemudian dari variabel view ini ada name, ada tipe ya, weight, decimal dan seterusnya. Kita masukkan namanya di sini. Oke. Tadi namanya adalah KP1 ya, KP2, KP3, KP4 sama total KP. Nah, ngasih nama di SPSS ini dia nggak bisa pakai spasi ya, jadi bisa digabung atau pakai underscore. Misalnya di sini saya pakai underscore ya, total underscore KP. Jadi ini adalah total KP-nya. Oke. Kemudian ada MP. MP1, MP2, MP3, MP4. Oke. Kemudian di sini adalah total MP. Nah, ini adalah namanya. Kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini jadi udah ada namanya. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji validitas. Oke. Kita akan lakukan uji validitas. Caranya seperti apa? Caranya klik analyze, kemudian correlate, klik bivariate, ya. Nah, untuk uji validitas itu kita lakukan masing-masing variabel. Jadi kita uji dulu yang komunikasi pemasaran. Jadi KP1 sampai dengan KP4. Oke, kita blok ya. KP1 sampai KP4 kita blok atau kita pilih satu-satu seperti ini ya. Atau juga kita bisa blok seperti ini ya. Jadi kita pindahkan ke variabel yang akan kita uji. Jadi pindahkan ke kolom yang kanan. Nah, di sini ada KP1 sampai KP4 dan total KP. Pada bagian correlation coefficient, kita pilih yang Pearson. Oke. Kemudian di sini kan ada Pearson, Kendall Tau, ada Spearman, ya. Jadi kalau kita variabelnya itu menggunakan skala Likert, karena kemarin ya skala Likert itu kita anggap sebagai skala interval. Ya, skala Likert 1 sampai 5 kita anggap sebagai skala interval, sehingga kita gunakan Pearson. Tapi kalau dia itu ordinal, ya kalau skalanya itu ordinal, misalkan 1, 2, 3 gitu ya, ordinal, kita gunakan yang Spearman. Ya. Kemudian kalau dia itu nominal, gabungan ya, maksudnya variabel yang satu nominal, variabel yang satu ordinal atau rasio, kita gunakan delta. Karena kita semuanya ini tadi adalah variabel interval, kita gunakan Pearson. Oke. Kemudian di test of significance kita gunakan two-tail. Kemudian pada flag significant correlation kita checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil korelasi. Jadi untuk menguji validitas itu dengan menggunakan korelasi bivariat. Mengkorelasikan antara skor item, ya, masing-masing item dengan totalnya. Jadi yang kita lihat ini namanya adalah matrik korelasi. Ya. Dari matrik korelasi ini, ya, yang kita analisis itu adalah yang ini, yang bagian total. Jadi total ini menunjukkan berapa besar korelasinya. Kemudian ada signifikan, ini menunjukkan uh, nanti dibandingkan dengan nilai alfa. Ya. Ketika nilainya itu kurang dari 0,05, maka dia signifikan. Artinya terjadi korelasi yang nyata. Artinya dia valid. Ya. Jadi ketika dia nilainya kurang dari 0,05, dia itu valid. Tapi ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya dia tidak valid. Ya. Kalau yang percent correlation ini menunjukkan besar korelasinya. Semakin mendekati satu, artinya uh, dia itu semakin kuat dalam menggambarkan variabel komunikasi pemasaran. Ya. Jadi sekarang kita lihat di sini. Untuk KP1 itu total KP-nya, total KP.
KP1 itu korelasinya terhadap total KP itu sebesar 0,702 ya. Dengan nilai signifikansinya adalah 0. Artinya di sini dia signifikan ya. Kalau dia signifikan kurang dari 0,05 artinya KP1 valid sebagai instrumen. Kemudian KP2 korelasinya 0,773 cukup tinggi juga ya. Dengan signifikansinya juga 0, artinya dia valid ya. Dia signifikan, dia valid dalam mengukur komunikasi pemasaran. Untuk KP3 0,696, di sini 0 juga signifikansinya, berarti dia valid. Untuk KP4 itu 0,680, di sini juga 0 juga ya nilainya, berarti dia juga valid. Artinya KP1, KP2, KP3, dan KP4 valid dalam mengukur komunikasi pemasaran. Dilihat dari nilai signifikansinya yang kurang dari 0,05. Dan juga nilai persen korelasinya cukup tinggi. Ya, nilainya 0,7, 0,6, di atas 0,6. Ya, jadi nilainya cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini nilai korelasi yang paling tinggi itu ada pada KP2. Artinya KP2 ini paling kuat gitu ya dalam mengukur komunikasi pemasaran diikuti dengan KP1, KP3 dan KP4. Tuh, seperti itu ya. Kemudian sekarang kita akan uji validitas untuk yang MP ya, yang minat konsumennya. Kita kembali lagi ke uh, data editor, kemudian kita klik analyze, kita klik correlate, divariate. Nah, yang ini kita kembalikan dulu ke sisi kiri. Ya, kita blok, kita kembalikan ke sisi kiri. Kemudian kita pilih yang MP1 sampai total MP. Kita blok, kemudian kita pindahkan ke bagian kanan. Nah, di sini tetap Pearson ya, correlation coefficientnya Pearson, kemudian tes signifikansinya total, flex signifikansinya kita checklist. Kemudian kita klik OK. Nah, MP1 0,76, MP2 0,46, MP3 0,82, MP4 0,741. Dengan nilai signifikansinya semuanya 0. Artinya MP1 sampai MP4 itu valid dalam mengukur minat pembeli. Ya, minat pelanggannya gitu ya, untuk membeli kembali. Nah, di sini kalau paling tinggi korelasinya itu pada MP3. Artinya di sini MP3 itu paling kuat gitu ya, menggambarkan minat pembeli. Oke, jadi yang kita eh, jelaskan gitu ya, itu adalah ini yang di total MD ini. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke data editor. Kemudian kita akan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini menggunakan tadi nilai Cronbach's alpha ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya klik analyze, kemudian kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Nah, di sini yang kita masukkan itu cukup indikatornya saja. Totalnya nggak usah. Ya, terus kita ujinya juga satu-satu. Ya, jadi dari komunikasi pemasaran sendiri, minat pembeli sendiri. Ya, jadi kita uji dulu untuk komunikasi pemasaran KP1 sampai dengan KP4. Ya, ingat totalnya nggak diuji. Oke, masukkan KP1 sampai KP4, klik ke kanan. Kemudian kita klik OK. Nah, yang kita lihat itu adalah tabel reliability statistik. Di sini nilai Cronbach's alpha-nya adalah 0,67. Ya, artinya nilainya masih di atas 0,6. Jadi reliabilitasnya baik. Ya, jadi untuk item-item di dalam mengukur apa tadi? Mengukur komunikasi pemasaran itu dapat diandalkan. Oke, sekarang kita ukur lagi
reliabilitasnya untuk yang MP ya. Jadi analyze, kemudian scale, kita pilih reliability, analisis. Nah, item yang ada di kanan ini kita pindahkan dulu ke kiri. Kemudian kita masukkan lagi yang MP1 sampai dengan MP4. Cukup MP1 sampai dengan MP4. Oke. Kemudian kita klik OK. Kita lihat di sini nilai Chromebase alfanya ya. Pada tabel reliability statistik itu 0,769. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,6 juga. Artinya item-itemnya reliable. Item-itemnya dapat diandalkan. Seperti itu. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan eh, dari apa yang saya jelaskan pada dua video ini, silahkan ditanyakan di grup. Oke? Dan apabila ada yang ditanyakan terkait praktek SPSS-nya, nanti akan eh, kita coba lagi bersama-sama ya di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita lihat dulu tugasnya ada nggak ya di sini ya. Nah, nanti di sini juga udah dijelaskan ya seperti interpretasinya ya. Jadi interpretasinya ini dianggap valid ketika nilai p-value-nya tadi nilai signifikan ya. Di sini p-value yang dimaksud itu nilai signifikansinya. Terus kalau di software lain itu tulisannya p-value, tapi kalau di SPSS itu tulisannya sig, ya, signifikansi artinya. Oke, dibandingkan dengan nilai 0,05. 0,05 ini adalah nilai alfa, nilai signifikansi yang kita tentukan di awal. Artinya kalau 5% kesalahan yang bisa kita toleransi dari keputusan kita itu sebesar 5%. Ya. Kalau 0,1 itu berarti toleransinya 10%. Kalau 0,01 berarti toleransinya itu 1%. Ya. Umumnya kalau uji validitas itu menggunakan 5% atau 0,05. Nah, sekarang bagaimana kalau ada instrumen atau item yang tidak valid? Nah, kalau ada item yang tidak valid, kita coba teliti lagi. Ini tadi kan ceritanya kita masih sampel pendahuluan, sampel uji coba. Jadi kita perbaiki dulu itemnya. Ya. Kalau memang item tersebut masih bisa dipertahankan, ya, maka kita perbaiki. Ya, maksudnya kalau dia itu penting gitu ya, item tersebut itu benar-benar penting. Nah, kita harus perbaiki redaksi katanya, kata, ya, untuk selanjutnya nanti kita sebarkan pada sampel yang sebenarnya. Tapi kalau memang itu sebenarnya nggak terlalu penting, nah itu bisa kita keluarkan. Nah, cara termudahnya itu memang dikeluarkan ya, atau dihilangkan. Oke, di sini juga udah dituliskan ya, ketika item tersebut tidak valid ya, itu perlu direvisi. Ya, revisi tadi eh, kalimatnya kah, pernyataannya itu direvisi atau kalau memang nggak bisa, ya berarti harus dihilangkan. Nggak diikutkan di dalam kuesioner ya. Ini tadi untuk cara-caranya ya. Kalau di sini dia itu pakai variabelnya itu hiburan. Ya, ada integritas sosial sama identitas pribadi ya sama dia nanti itu eh, menghitung dulu totalnya gitu ya. Seperti itu. Nah, sayangnya ini datanya itu nggak disertakan, jadi kita nggak bisa nyoba nih untuk data ini. Oke. Ini tadi untuk hasilnya ya. Jadi ini adalah besar korelasinya dan yang signifikansinya ini tadi ini dibandingkan dengan 0,05. Oh ya, di sini nak tadi juga ada itu adalah bintang-bintang. Kalau bintang-bintang yang satu, berarti dia signifikan pada 5%. Kalau bintang-bintangnya dua, itu berarti dia signifikan pada 1% atau 0,01. Ya. Kalau dia signifikan di 1%, dia udah otomatis signifikan di 5%. Ya, karena kita biasanya untuk validitas itu menggunakan pengujian itu 5%. Ya, jadi kalau dia signifikan, artinya dia valid. Oke, itu.
Ini tadi untuk pengujian menggunakan reliability ya. Di sini ada pilih analyze, kemudian skills, kemudian reliability. Nah, ini tadi untuk langkah-langkahnya. Nah, ini untuk hasilnya. Ya, hasilnya itu ini outputnya ada dua tabel, ada case processing summary sama ada reliability statistik. Nah, yang case processing summary ini menunjukkan berapa sih data yang kita analisis. Kalau data yang kita analisis tadi dengan dari data Excel tadi itu ada 151 ya, itu yang valid. Ya, kalau yang exclude ini artinya yang dia nggak masuk ke analisis ya, tapi kan dimasukin semua. Jadi 100% tuh yang valid. Kemudian untuk reliability statistik ya ini adalah nilai perombat alfanya yang kita akan bandingkan dengan nilai 0,6. Jadi sebenarnya ada dua dua apa ya? Dua kemungkinan gitu ya. Kalau mau baik banget ya pakai 0,7, kalau mau baik aja gitu ya, itu bisa pakai 0,6. Jadi umumnya sih perombat alfa bisa di atas 0,6. Sudah dianggap baik atau dapat diandalkan gitu. Ini hasil analisisnya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Nah, ini tugas kuesioner, uji validitas, dan reliabilitas. Yang pertama ada draft kuesioner, yaitu kembangkan draft kuesioner awal berdasarkan indikator-indikator yang sudah dirumuskan pada definisi operasional variabel. Jadi dari definisi operasional variabel pada bab 3 bisa dikembangkan menjadi kuesioner. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa setiap indikator itu diterjemahkan menjadi item pernyataan yang jelas, tidak ambigu dan sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditentukan. Jadi kalau pertanyaannya atau pernyataannya sudah ditentukan menggunakan skala Likert, ya gunakan skala Likert. Kalau menggunakan skala Kaplan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian di dalam kuesioner tersebut jangan lupa sertakan demografi respondennya seperti nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalau misalkan lingkupnya itu di universitas kita gitu ya, gunakan usia, jenis kelamin, kemudian program studi, fakultas gitu ya. Itu sebagai demografi dari responden kita. Kemudian yang keempat, susun pengantar kuesionernya. Jadi jangan ujuk-ujuk kalimat gitu ya. Jadi ada project dari prodi lain gitu ya. Itu udah mereka udah jadi projectnya. Nah, ternyata hasil data yang mereka kumpulkan itu sebagian besar, mungkin 80%-nya, itu tidak valid. Ternyata apa penyebabnya? Salah satunya adalah dia nggak pakai pengantar, langsung ujuk-ujuk tanya itu kuesioner di Google Form. Sehingga si responden itu juga nggak tahu ini sebenarnya mau meneliti apa gitu ya. Nah ini bisa juga mempengaruhi hasil dari jawaban responden. Jadi alangkah baiknya jika dibuat pengantar kuesionernya, jadi menjelaskan siapa yang melakukan penelitian, tujuan penelitiannya apa, jaminan kerahasiaan data yang mereka berikan, ya, dan instruksi. Nah ini penting ya, instruksi pengisiannya itu seperti apa, ya. Apakah kan biasanya kalau ada yang bentuknya itu pilihan ganda, ya, ada yang bentuknya itu titik-titik pakai skala skematik. Nah, itu harus dijelaskan bagaimana cara isinya agar si responden dapat memahami dengan jelas ya pada saat mengisi kuesioner. Jadi nanti teman-teman di sini diminta untuk membuat draft kuesioner. Ya, nggak sampai nyebarin sih, nggak sampai nyebarin kuesionernya, tapi diminta untuk untuk membuat draft kuesionernya yang tadi dikembangkan dari bab 3. Kemudian tentukan skala yang digunakan, jangan lupa demografi respondennya, dan juga instruksi atau pengantar ya dari kuesioner tersebut. Kemudian yang kedua, rencana uji cobanya. Nah, dijelaskan juga rencana uji cobanya itu seperti apa, gitu ya, dengan menentukan
responden untuk pretestnya. Ya. Mungkin bisa antara 20 sampai 30 responden ya. Nah, nanti 20 atau 30 responden tersebut itu nggak dimasukkan ke sampel kita. Ya, jadi itu bukan bagian dari sampel kita. Ya. Kemudian yang kedua menjelaskan kriteria responden pretestnya. Jadi karakteristiknya itu seperti apa. Misalkan oh mahasiswa UPSI, wes mahasiswa UPSI ya. Targetnya itu seperti apa. Sesuai gitu ya, sesuai dengan populasi targetnya. Kemudian yang ketiga, perencanaan uji validitas instrumen. Ya, tentukan jenis validitas yang akan kalian uji. Nah, sebenarnya paling mudah itu adalah uji konstruk ya karena ya udah ada alatnya gitu pakai SPSS saja kita nggak perlu cari ahli gitu kan kita nggak perlu membandingkan dengan yang tadi misalkan ada kita udah ngisi kuesioner nih terus kita harus memvalidasi melalui orang lain gitu kan nah itu nggak perlu gitu kan jadi kalau konstruk itu enaknya ya udah kita uji data tersebut dengan menggunakan korelasi tadi dan Cronbach alpha. Ya, saya sarankan sih menggunakan dua menyebutkan metode statistik yang akan digunakan untuk menguji validitas. Jadi misalkan sebenarnya ada banyak ya selain validitas itu selain menggunakan korelasi itu ada juga menggunakan CFA, confirmatory factor analysis. Nah, nanti teman-teman bisa eh, cari-cari ya, bisa cek apa sih itu sebenarnya CFA untuk menguji validitasnya. Itu dia pengujiannya lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan menggunakan si korelasi bivariat tadi. Jadi ada pilihannya bisa menggunakan CFA ya atau analisis faktor konfirmatori untuk memvalidasi konstruk atau korelasi produk moment Pearson ya untuk menguji konstruk juga. Kemudian yang ketiga menjelaskan kriteria keputusannya. Jadi kita jelasin juga yaitu valid dan reliable dan itu valid ketika nilainya berapa ya kriterianya. Kemudian ini tadi terkait dengan validitas dan reliabilitas juga ya. Reliabilitasnya juga, nah reliabilitasnya itu menggunakan apa? Ya, memang umumnya adalah menggunakan eh, Cronbach alpha. Ada juga yang namanya construct reliability atau CR. Ya, jadi nanti bisa teman-teman cari. Tapi saya sarankan mungkin di sini untuk mata kuliah ini itu gunakan persen product moment yang Pearson tadi, korelasi bivariate, sama yang reliabilitasnya gunakan Cronbach alpha. Ya. Jangan lupa kriterianya ditulis berapa batasnya dia itu valid dan tidak valid, dan berapa batasnya dia itu reliable dan tidak reliable. Kemudian yang keempat, metode pengerjaan tugasnya, ya, ini adalah perencanaan uji, ini tadilah uji validitas reliabilitas tadi ya, seperti seperti eh, pada tugas-tugas sebelumnya ya nanti dikumpulkan di Google Drive. Ya, isinya apa aja? Rencana uji coba, kuesioner, isinya apa? Draft kuesioner sama rencana uji coba validitas dan reliabilitas. Oke. Jadi nanti bagi teman-teman yang belum mengumpulkan tugas seperti yang sudah saya list kemarin ya di Excel, tolong segera dikumpulkan ya agar tugas-tugas selanjutnya itu nggak numpuk ya. Jadi nanti di akhir perkuliahan itu sudah jadi draft proposal skripsinya. Saya harapkan seluruh mahasiswa di sini nggak ada yang remedi ya. Karena kalau remedi itu lebih susah lagi, tugasnya lebih banyak lagi gitu loh. Jadi mohon segera dikumpulkan ya. Tugas 1, 2, 3, bab 1, 2, 3. Oke. Dan ditambah dengan si kuesioner serta uji validitas reliabilitas. Kalian nggak perlu lakukan uji validitas reliabilitas, cukup apa rencana ya. Terus, ya, ini untuk kriteria penilaian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Nah, nanti juga akan saya lampirkan, nanti untuk video ini akan, oh, sorry. Nanti juga ada tugas gitu ya, untuk mengganti absensinya, ya, untuk eh, beberapa pertanyaan terkait uji validitas dan reliabilitas yang akan saya buat di Google Form. Diharapkan semuanya eh, mengisi ya untuk absensi pada pertemuan ke. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan ke-9 ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu ke-10. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.